Selamat pagi anak-anakku. Kita akan melanjutkan materi kita. Kali ini akan membahas mengenai hukum pertama Kirchhoff, ya. Nah, Kirchhoff yang hidup di 1824 sampai 1887 merupakan ilmuwan fisika yang berkontribusi di dalam menjelaskan ya dalil-dalil berhubungan dengan rangkaian listrik. Nah, ada dua hukum Kirchhoff yang berhasil dia temukan, yaitu yang pertama inilah yang akan kita bahas. Hukum pertama ini mengenai arus listrik, dan hukum yang kedua nanti mengenai tegangan atau beda potensial. Nah, hukum pertama Kirchhoff menyatakan bahwa pada setiap titik persambungan, jumlah seluruh arus yang masuk dalam persambungan itu sama dengan jumlah seluruh arus yang meninggalkan persambungan itu, ya. Nah, kalau kita mau buat misalnya seperti ini, ya. Jadi ini bisa kita buat menganalisis rangkaian gabungan, ya. Nah, jadi inilah titik persambungan itu. Jadi arus mengalir dari sini misalnya, ya. Nah, jadi jumlahnya akan sama dengan arus yang meninggalkan titik persambungan itu. Jadi kalau di sini kita buat ini I1, di sini I2, di sini I3, berarti berdasarkan hukum pertama Kirchhoff itu adalah sigma I masuk itu nilainya sama dengan sigma I keluar. Ya, atau lebih enteng atau lebih gampang diingat, sigma I in sama dengan sigma I out. Nah, di dalam hal ini persamaan di dalam gambar ini bisa kita simpulkan bahwa I1 itu sama dengan I2 tambah I3. Yang masuk itu adalah I1, yang keluar itu adalah I2 dan I3. Jadi perhatikan tanda panahnya. Kalau tanda panahnya menuju titik itu, maka dia masuk. Kalau dia meninggalkan atau menjauhi titik itu, berarti dia keluar. Nah, nanti di dalam di dalam rangkaian tanda-tanda ini tidak ada. Kita sendiri yang menganalisis, ya. Nanti di video selanjutnya saya akan terangkan, ya. Saya akan terangkan di dalam rangkaian gabungan. Kita pahami dulu hukum pertama Kirchhoff ini dengan baik. Oke? Nah, ini kalau gambarnya seperti ini, ya. Kalau misalnya lagi saya buat gambarnya begini. Nah, misalnya seperti ini. Di sini ada 3 arah arus dengan arah seperti pada gambar, ya. Jadi kalau hukum pertama Kirchhoff kita terapkan di sini, ya. Kembali kita tuliskan dulu ininya, persamaannya, sigma I in sama dengan sigma I out. Nah, yang masuk itu adalah, perhatikan, ini titik persambungannya. Berarti yang masuk adalah I1, I2, habis. Itu aja. Sedangkan yang keluar adalah I3 dan I4. Sehingga di dalam gambar ini persamaannya akan menjadi I1 tambah I2, itu yang masuk, nilainya harus sama dengan I3 ditambah I4. Ya. Nah, seperti itu dia. Jadi kalau seandainya kita buat dalam bentuk soal, ini sangat gampang untuk kita kenali, ya. Kita sangat gampang. Sebagai contoh kita buat contoh berikut ini, perhatikan. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada titik persambungan, ada 5 arus yang digambarkan di sini, ya. Sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita buat saja langsung persamaannya, ya. Sigma I masuk itu nilainya sama dengan sigma I keluar, ya. Nah, yang masuk itu yang mana? Perhatikan, ya, yang masuk. Nah, ini yang masuk I1. Kita buat di sini I1. Kita lihat lagi ada enggak? I2 keluar, I3 keluar, I4 masuk. Berarti saya tambahkan, tambah I4. I5 keluar. Berarti habis. Hanya I1 dan I4 yang masuk. Selebihnya keluar. Berarti di sini saya tuliskan I2 tambah I3
tambah I5. Bisa ya? Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan nilainya. I1 itu 7 ampere. I4 5 ampere. Ya. Sama dengan yang keluar. I2 3 ampere, I3 6 ampere, dan I5 yang ditanya. Oke? Nah, udah kita tinggal selesaikan. 3 tambah 6 itu 9 tambah I5. Sehingga I5 sama dengan 12 dikurang 9. Berarti I5 sama dengan 3 ampere. Gampang bukan? Nah, perhatikan untuk contoh atau variasi contoh soal yang kedua. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada gambar seperti ditunjukkan, ada I1, I2 dan I3 ya. Nah, di sini agak berbeda. Jika I1 banding I2 itu nilainya 1:3. Tentukanlah nilai I1 dan I2 ya. Nah, apapun soalnya, yang pertama kita harus lakukan adalah membuat atau menggunakan persamaan ini ya. I in sama dengan I out ya. Nah, kalau disajikan dalam bentuk perbandingan seperti ini, lakukan pemisalan. Di sini tadi I1 banding I2 nilainya adalah 1:3. Berarti kita misalkan ya, I1 itu sama dengan 1P misalnya. Sedangkan I2 itu adalah 3P. Ini kan di dalam matematik sudah kalian pelajari ya. Nilainya kita nggak tahu, perbandingannya kita tahu. Jadi kalau kita misalkan I1 itu adalah 1P, berarti I2 itu 3P. Nilai P ini kita nggak tahu berapa, dan itulah yang mau kita cari ya. Oke, sekarang baru kita gunakan persamaan yang berlaku dalam hukum pertama Kirchhoff. Nah, perhatikan yang masuk di sini I1 masuk, tulis di sini I1. Terus ada lagi? Ya, ini I2 juga masuk, berarti tambah I2. Habis ya, berarti yang keluar itu adalah I3. Sampai situ paham ya? Nah, I1 tadi kita misalkan 1P, tuliskan di sini. 1P tambah I2-nya 3P. Tulis di sini 3P yang sama dengan I3-nya 12 ampere. Bisa ya? Nah, berarti 1P tambah 3P itu sama dengan 4P yang sama dengan 12 ampere. Ya. Nah, berarti nilai P itu sama dengan 12 ampere per 4. Berarti P nilainya sama dengan 3 ampere. Nah, ketika nilai P-nya sudah kita peroleh, berarti I1 I2-nya bisa kita tentukan. Jadi I1 itu kan tadi 1P, berarti 1 kali 3 ampere. Berarti nilainya 3. Sedangkan I2 itu nilainya tadi 3P, yang artinya 3 kali 3 ampere, yang sama dengan 9 ampere. Ya, sehingga sama kalau kita kembalikan ke persamaan umum I in sama dengan I out, nilainya atau hasilnya sama. Bisa ya nak ya? Nah, seperti itu dia. Satu lagi contoh soal yang akan saya buat. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini ya. Saya buat sedikit berbeda dari sebelumnya ya. Ini variasinya. Perhatikan ya. Nah, ketika kita menemukan soal seperti ini ada nilai perbandingan, langsung saja kita lakukan pemisalan ya. Misalkan I1 itu adalah 5M, nggak harus P ya. Sedangkan I3 itu sama dengan 3M. Ya. Ini terserah kita buat variabelnya ya. Nah, kemudian masuk kita I in itu sama dengan I out. Nah, yang masuk itu yang mana? I1. Ada lagi yang masuk? Nggak ada ya. Berarti hanya I1 yang masuk di sini. Kemudian yang keluar I2 dan I3. Sampai situ paham ya? Nah, setelah itu tinggal kita masukkan nilainya. I1 tadi 5M. Tulis di sini 5M itu sama dengan I2-nya
I2-nya 4 ampere. Tambah I3-nya 3M. Sampai situ bisa ya, Nak ya? Nah, selanjutnya mari kita satukan yang mengandung variabel M di satu ruas. Di sini saya tulis 5M kurang 3M, itu nilainya sama dengan 4 ampere. Paham ya? 5M kurang 3M itu 2M yang sama dengan 4 ampere. Sehingga nilai M itu sama dengan 4 ampere dibagi 2 yang nilainya sama dengan 2 ampere. Nah, setelah nilai M-nya kita sudah peroleh, baru kita tentukanlah masing-masing nilai I1 dan I3. Berarti jadi I1 sama dengan 5M. Berarti 5 kali 2 ampere. M-nya tadi 2. Kan gitu ya? 5 kali 2 10 ampere. Sedangkan I3 itu 3M. Berarti 3 kali 2 ampere yang sama dengan 6 ampere. Ya. Nah, gampang bukan untuk mengerjakannya? Nah, dilatih lagi karena ini akan kita perlukan untuk membahas materi selanjutnya. Oke. Sekian video pembelajaran saya hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajarinya dengan baik. Sekian dan terima kasih.